Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai abstrak kelas dan juga interface dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Abstrak kelas menyediakan mekanisme yang memungkinkan suatu metode ditentukan dari dalam kelas tetapi tidak disertai definisinya. Metode tersebut disebut sebagai metode abstrak, sedangkan kelas yang mengandung metode abstrak disebut sebagai abstrak kelas. Abstrak kelas terletak pada posisi tertinggi dari hierarki kelas dan menjadi basis untuk menurunkan kelas-kelas lainnya, sehingga tidak dapat diinstansasi langsung menjadi sebuah objek. Definisi metode kelas diletakkan dalam masing-masing kelas turunan atau subkelasnya, maka setiap kelas turunan dari abstrak kelas harus mendefinisikan metode-metode yang termasuk sebagai metode abstrak. Berikut ini adalah bentuk umum dalam deklarasi abstrak kelas. Ketika mendeklarasikan abstrak kelas, maka harus ditambahkan modifier abstrak. Modifier abstrak ini bisa diletakkan sebelum keyword class atau setelah modifier seperti public, private, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari kelas diagram yang mengimplementasikan abstrak kelas. Yang menunjukkan abstrak kelas itu adalah kelas kendaraan. Di sini terdapat stereotip abstrak yang menunjukkan bahwa kelas ini merupakan kelas abstrak. Di dalam kelas abstrak terdapat sebuah variabel nama dan juga terdapat 4 fungsi. Yang pertama adalah kendaraan, get nama, jalankan, dan info. Berdasarkan kelas diagram tersebut, untuk mendeklarasikan kelas kendaraan yang merupakan kelas abstrak, maka sebelum keyword class kita harus menambahkan modifier abstrak. Dengan adanya modifier abstrak dalam suatu kelas kendaraan, maka kelas ini bisa dinyatakan sebagai kelas abstrak. Kelas tersebut dinyatakan sebagai kelas abstrak jika di dalamnya terdapat sebuah metode abstrak. Metode abstrak merupakan metode yang hanya dideklarasikan tanpa mendefinisikan isi dari fungsi tersebut. Biasanya di dalam kelas diagram, metode abstrak itu ciri khasnya ditulis dengan huruf miring. Kalau dilihat dari beberapa fungsi yang dimiliki oleh kelas kendaraan, di sini terdapat satu fungsi yang ditulis dengan huruf miring, yaitu jalankan. Maka fungsi ini atau metode ini adalah fungsi abstrak. Ciri khasnya di dalam fungsi abstrak biasanya terdapat modifier abstrak ketika mendeklarasikan fungsi dari abstrak. Nah, ciri khas yang lain, fungsi tersebut tidak boleh diisi fungsinya atau tidak boleh didefinisikan. Dilihat dari kelas diagram tersebut, maka metode jalankan merupakan sebuah fungsi abstrak. Untuk menandakan bahwa ini adalah fungsi abstrak, maka Anda harus menambahkan modifier abstrak sebelum tipe kembalian dari metode. Selain itu, di dalam mendeklarasikan tidak boleh didefinisikan isi fungsi dari fungsi abstrak tersebut, sehingga tidak boleh menambahkan isi di dalamnya. Jadi deklarasinya cukup namanya saja disertai dengan modifier abstrak tanpa definisi isinya. Sebuah fungsi itu kan harus ada prosedurnya. Lalu bagaimana dengan prosedur dari atau isi dari fungsi jalankan? Nah, isi dari fungsi jalankan ini harus didefinisikan oleh subkelas atau turunan dari kelas kendaraan. Kalau dilihat dari kelas diagram ini, maka subkelas dari kelas kendaraan itu adalah sepeda dan mobil. Maka yang wajib mendefinisikan fungsi abstrak itu adalah subkelas-subkelasnya, yaitu sepeda dan mobil. Sehingga untuk mendefinisikannya, kelas sepeda maupun kelas mobil harus melakukan overriding terhadap fungsi jalankan. Maka sepeda dan mobil harus mendeklarasikan fungsi yang sama persis dengan fungsi jalankan.
Kemudian masing-masing dari subkelas harus mendefinisikan isi dari fungsi jalankan. Untuk mendefinisikan fungsi abstrak di dalam Java, yaitu kita harus membuat sebuah subkelas dari kelas kendaraan. Di sini kita memiliki dua subkelas, yaitu sepeda dan mobil, yang merupakan subkelas dari kendaraan. Nah, karena ini subkelas dari kelas kendaraan, yang mana kelas kendaraan itu adalah kelas abstrak yang memiliki fungsi abstrak, maka kelas sepeda dan kelas mobil wajib mengoverriding fungsi dari fungsi abstrak. Nah, di sini fungsi abstrak adalah jalankan, sehingga yang wajib di-overriding adalah jalankan. Nah, di sini nanti kita akan mendefinisikan isi dari fungsi jalankan. Jika kelas kendaraan memiliki dua subkelas, maka masing-masing subkelas itu wajib mendefinisikan fungsi abstraknya. Apabila salah satu tidak mendefinisikan, maka akan terjadi error. Karena mendefinisikan fungsi abstrak itu wajib dilakukan oleh setiap atau semua subkelas dari kelas abstrak. Yang perlu diperhatikan bahwa di dalam kelas abstrak itu tidak boleh dibuat objeknya. Artinya, apabila ada kelas lain yang ingin mengakses kelas kendaraan yang merupakan kelas abstrak, tidak boleh dilakukan dengan menggunakan objeknya, maka pembuatan objek ini tidak bisa dilakukan. Lalu bagaimana caranya supaya kelas lain bisa mengakses ke kelas kendaraan yang merupakan kelas abstrak? Yaitu melalui anaknya atau subkelasnya. Jadi yang diakses bukan abstrak kelasnya, tetapi yang diakses adalah subkelasnya, yaitu sepeda dan mobil. Sehingga apabila tes abstrak ini ingin mengakses kendaraan harus melalui sepeda dan mobil, maka yang dibuat objeknya adalah sepeda dan juga mobil. Jalankan ini nanti akan menampilkan informasi kendaraan, yaitu ini nama kendaraan yang diakses, kemudian menampilkan cara bagaimana menjalankan kendaraan tersebut. Ini kita coba jalankan, maka hasilnya ini untuk kelas sepeda dan ini untuk kelas mobil. Berikutnya adalah interface. Interface merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh Java yang memungkinkan berbagi konstanta atau menentukan metode yang dapat digunakan sejumlah kelas. Bentuk umum dari interface, kita tidak perlu mendeklarasikan kelas lagi, tapi langsung interface, kemudian nama interface-nya. Nah, interface ini ada dua bagian. Yang pertama adalah deklarasi konstanta. Jadi bukan deklarasi variabel lagi, tapi variabel khusus untuk konstanta. Kemudian yang kedua, metode tanpa implementasi. Artinya, metode yang ada di dalam interface itu tanpa definisi, sehingga metodenya selalu abstrak. Untuk membuat sebuah interface, kita bisa klik kanan pada default package, new, Java interface. Jadi bukan Java class, tapi Java interface. Di sini kita coba dengan nama interface coba. Nah, untuk deklarasinya di sini kita cukup interface, nama interface. Di dalam interface ada dua bagian. Yang pertama adalah konstanta. Jadi yang kita deklarasikan di sini bukan variabel biasa, tapi variabel konstanta. Misalkan saya punya sebuah konstanta X dengan nilai 2,0. Nah, yang boleh di sini hanya variabel konstanta. Konstanta itu ciri khasnya variabel ditulis dengan huruf besar dan langsung diberikan nilai. Apabila kita hanya mendeklarasikan variabel biasa, itu tidak bisa dilakukan karena memang yang boleh di interface hanyalah variabel konstanta. Kemudian untuk isi daripada interface yang kedua adalah method. Di dalam interface itu diperbolehkan ada method, tetapi method tanpa implementasi atau method tanpa definisi. Sehingga method yang ada di sini harus sifatnya abstrak. Jadi deklarasinya mirip dengan mendeklarasikan metode abstrak.
Nah, di dalam interface itu sedikit berbeda dengan kelas abstrak. Jadi kalau di dalam interface Anda boleh tidak menggunakan modifier abstrak untuk menjelaskan bahwa ini adalah metode abstrak. Jadi walaupun tanpa abstrak, tanpa modifier abstrak, metode ini tetap akan dianggap sebagai metode abstrak. Nah, maka tidak boleh didefinisikan karena metode ini adalah abstrak. Sehingga deklarasinya cukup seperti ini, atau Anda boleh menambahkan dengan metode abstrak, sama saja. Kemudian bagaimana cara mengakses interface atau menggunakan interface? Ketika kita ingin menggunakan interface pada suatu kelas, maka ketika deklarasi kelas harus menggunakan kata kunci implement. Nah, untuk bentuknya nanti deklarasi kelasnya adalah nama kelas, implement, nama interface. Nah, apabila di dalam deklarasi kelas selain menggunakan implement dari interface, Anda juga menggunakan pewarisan, maka urutannya kelas, nama kelas, extends dari nama kelas superkelasnya, baru dilakukan implement, baru nama interface. Nah, kelebihan dari interface, kita bisa mengimplement lebih dari satu interface. Berbeda dengan pewarisan, kita hanya boleh mengextend satu induk saja. Tapi kalau di interface, kita bisa mengimplement lebih dari satu interface. Berikut ini adalah salah satu contoh kelas diagram sederhana untuk mengimplementasikan interface. Nah, di sini terdapat satu interface, yaitu interface A, di mana di dalamnya hanya terdapat satu konstanta A yang bernilai 3,2. Interface A ini akan diakses oleh kelas interface 1, di mana konstanta A akan diakses melalui persamaan 1. Kemudian, hasil persamaan akan ditampilkan di fungsi main. Berdasarkan kelas diagram tersebut, terdapat sebuah interface A, yang mana interface A ini memiliki konstanta A bernilai 3,2. Kemudian, interface A ini akan diakses oleh interface 1 yang merupakan sebuah kelas yang implement ke interface A. Jadi kalau ada sebuah kelas ingin menggunakan konstanta interface A, maka harus diikuti implement. Kemudian untuk mengambil data konstanta itu dilakukan di persamaan 1 milik kelas interface 1. Nah, karena sudah melakukan implement ke interface A, pemanggilan data konstanta A cukup dipanggil namanya saja tanpa harus menggunakan objek maupun super. Nah, fungsi persamaan 1 ini digunakan untuk menghitung penjumlahan dari 3 ditambah dengan A. Diketahui nilai A adalah 3,2, sehingga hasil dari persamaan 1 ini nanti adalah 6,2. Kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah 6,2. Contoh berikutnya, suatu kelas itu bisa implement lebih dari satu interface. Di sini terdapat kelas interface 2 yang mana bisa melakukan implement ke interface A maupun interface B. Nah, interface A berisi konstanta A dengan nilai 3,2, sedangkan interface B berisi konstanta B dengan nilai 2,2. Selain itu, interface B memiliki sebuah fungsi abstrak, yaitu persamaan 2. Karena terdapat persamaan 2 yang merupakan fungsi abstrak, maka interface 2 wajib mengoverriding persamaan dari interface B. Nah, untuk prosedurnya nanti, variabel konstanta A dan konstanta B akan diakses di persamaan 2. Kemudian hasil persamaan 2 nanti akan ditampilkan di main. Berdasarkan kelas diagram tersebut, interface A memiliki konstanta A dengan nilai 3,2. Kemudian interface B memiliki konstanta B dengan nilai 2,2. Selain itu, interface B juga memiliki fungsi abstrak dengan nama persamaan 2. Nah,
Kemudian, interface 2 merupakan sebuah kelas yang akan mengakses interface A maupun interface B. Maka untuk deklarasinya, dia harus menambahkan implement ke interface A dan interface B. Karena di dalam interface B itu terdapat sebuah metode abstrak, maka di interface 2 wajib melakukan definisi dari persamaan 2 secara overriding. Nah, di dalam persamaan 2 ini nanti terdapat persamaan yaitu Y sama dengan 2 kali A ditambah B, yang mana nilai A diperoleh dari interface A dan B diperoleh dari interface B, yang nanti hasilnya akan ditampilkan di main. Untuk pemanggilan konstanta A dan konstanta B, kita cukup memanggil namanya saja tanpa menggunakan objek. Mari kita coba jalankan. Nah, dilihat bahwa A itu bernilai 3,2 sedangkan B bernilai 2,2. Hasil perhitungan 2 kali A ditambah B adalah 8,6. Di dalam interface juga boleh berlaku pewarisan. Sebagai contoh, interface A itu merupakan subclass dari interface B, maka deklarasinya adalah interface A extends interface B. Berikut ini adalah salah satu contoh diagram yang menggunakan pewarisan dalam interface. Terdapat 3 interface yaitu A, B, dan C. A berisi konstanta A dengan nilai 3,2 dan B berisi B dengan nilai 2,2 dan juga persamaan 2 yang merupakan persamaan atau fungsi abstrak. Kemudian terdapat interface C yang merupakan subclass dari interface B. Maka deklarasi dari C adalah interface C extends dari interface B. Kemudian interface 3 ini akan mengakses interface A, B maupun C. Nah, perlu diperhatikan jika ada pewarisan di dalam interface yang mana kedua ini diakses oleh interface 3, maka interface 3 cukup mengimplement dari subclassnya saja. Kenapa demikian? Karena apa yang dimiliki oleh induk dari interface itu pasti akan dimiliki oleh anak dari interface. Sehingga ketika saya mengakses hanya mengimplement dari interface C, maka interface B juga akan masuk di implement. Berdasarkan kelas diagram tersebut, interface A berisi konstanta A dengan nilai 3,2, interface B berisi konstanta B dengan nilai 2,2. Di sini juga terdapat persamaan 2 sebuah fungsi abstrak. Kemudian interface C berisi konstanta C dengan nilai 1,2. Nah, interface 3 ini nanti akan mengimplement dari A maupun B dan C. B tidak perlu diimplement karena B sudah diwariskan ke interface C. Jadi B bisa diakses melalui interface C. Kemudian untuk aksesnya, karena B mengandung suatu fungsi abstrak, maka perlu dideklarasikan atau didefinisikan isi fungsinya melalui interface 3. Di sini kita buat sebuah fungsi yang sama dengan interface B. Nah, fungsi ini nanti digunakan untuk menghitung persamaan Y sama dengan 2 kali A ditambah 3B ditambah C, yang mana A dan B dan C itu nilainya diambil dari interface A, interface B maupun interface C. Berdasarkan nilai-nilai yang ada di masing-masing interface, seharusnya total dari nilai ini adalah 14,2. Mari kita coba jalankan. Hasilnya sesuai, yaitu 14,2. Maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan antara abstrak class dan interface. Di antaranya yang pertama, dari segi tipe data. Untuk abstrak class, semua data itu bisa dimasukkan ke dalam abstrak class, baik variabel biasa maupun variabel konstanta. Berbeda dengan interface, variabel yang bisa dimasukkan di dalam interface hanya variabel konstanta. Nah, ini adalah sebuah kelas kendaraan yang merupakan kelas abstrak. Di sini kita bisa menggunakan variabel biasa maupun bisa menggunakan variabel konstanta.
Berbeda dengan interface, jika interface itu yang boleh dimasukkan hanya variabel konstanta, jadi tidak boleh di sini ada variabel biasa atau variabel yang bukan konstanta. Ciri khas variabel konstanta adalah ditulis dengan huruf kapital dan langsung diberikan nilai. Perbedaan yang kedua, di dalam abstrak class itu terdapat metode abstrak, tapi juga diperbolehkan metode yang bukan abstrak. Sedangkan di interface, metode yang hanya boleh ada adalah metode abstrak. Kalau dilihat dari kelas kendaraan, maka di sini kita bisa melihat ada beberapa fungsi, yang mana ada fungsi yang bukan abstrak dan juga fungsi yang abstrak. Jadi kalau di dalam kelas kendaraan kita boleh ada fungsi yang bukan abstrak maupun yang tidak abstrak. Sedangkan kalau di dalam interface semua fungsi itu harus abstrak, jadi tidak boleh didefinisikan. Jadi pendeklarasiannya cukup seperti ini. Yang ketiga, untuk mendeklarasikan metode abstrak, kalau di dalam abstrak class harus dibubui dengan modifier abstrak. Sedangkan di interface perlu dibubui boleh, tidak perlu pun boleh. Karena dibubui atau tidak dengan modifier abstrak, fungsi itu tetap abstrak. Nah, misalkan di dalam kelas kendaraan yang merupakan abstrak class, jika ini tidak dibubui abstrak, maka ini bukan metode abstrak. Maka syaratnya harus ditambahkan dengan modifier abstrak. Berbeda dengan interface, dibubui abstrak dia abstrak, tanpa abstrak pun dia juga tetap abstrak selama tidak boleh didefinisikan. Yang terakhir, untuk abstrak digunakan kelas lain melalui pewarisan, sedangkan interface tidak perlu pewarisan. Jadi kalau di dalam kelas kendaraan, ketika ingin mengakses kelas kendaraan karena tidak diperbolehkan untuk langsung mengakses objek dari kelas kendaraan, maka untuk aksesnya kita harus melalui subkelasnya, jadi melalui sepeda atau mobil, jadi harus melalui pewarisan. Sedangkan kalau untuk interface, ketika ingin mengakses B ataupun C, kita tidak perlu membuat objek ataupun melalui pewarisan menggunakan super dan sebagainya, tapi cukup implement dan kita aksesnya tinggal langsung memanggil nama-namanya saja. Kecuali kalau fungsi pendefinisiannya harus secara overriding. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.